Selamat pagi Indonesia dan selamat datang di Dorma Tekno dengan gua Arif. Gila. Emang kalau ngomongin brand yang satu ini dan persaingannya dengan Redmi, nggak bakalan ada habisnya. Kalau di akhir tahun kemarin, Redmi ngeluarin produk Redmi Note 9 Pro 5G yang wah banget di kelas menengah. Sekarang Realme baru aja merilis salah satu HP mid-range paling gokil di awal tahun ini. Namanya adalah Realme V15. Dan ini sempurna banget buat mengusik Redmi Note 9 Pro 5G yang tadinya menurut gua terlalu murah. Tapi ternyata si V15 ini lebih murah lagi. Gila emang. So langsung aja subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru di industri teknologi berikutnya. Kalau udah, let's get started. Realme V15 ini adalah Realme dengan kode name Koi yang beberapa waktu lalu sempat muncul teasernya. Dan sesuai dengan kode name-nya, bagian belakangnya juga terlihat penuh dengan gradasi warna layaknya ikan koi. Semakin mencolok lagi dengan tagline Dare to Live yang besar. Ada 3 varian warna yaitu Koi Mirror, Lake Blue, dan Crescent Silver. Khusus untuk Koi Mirror, back cover ini dibuat dengan 3 lapisan untuk menghasilkan gradasi warna dan pantulan cahaya yang atraktif, sehingga memiliki ketebalan berbeda dari 2 varian lain, yaitu 8,3 mm, sementara yang lain 8,1 mm. Sayangnya nggak disebutkan jenis materialnya apa, dan biasanya kalau nggak dimention begini sih karena materialnya adalah plastik. Pada bagian frame terlihat minimalis dengan tombol power di kanan, volume di kiri, lubang mic di atas dan bawah, serta SIM tray, speaker grill, dan USB-C di bagian bawah. Kalian gak bakalan nemuin port audio 3,5 mm dan fingerprint scanner di bagian frame, karena port audionya nggak ada dan fingerprint scannernya ada di balik layar. Yap, bener banget. V15 ini menggunakan panel layar Super AMOLED sehingga bisa menempatkan pemindai sidik jari di balik layar. Layar ini luasnya 6,4 inci dengan kecerahan puncak sampai 600 nits dan punya touch sampling rate 180 Hz. Ini touch sampling rate ya, bukan refresh rate. Karena refresh rate-nya standar aja 60 Hz. Kalau kalian pengen refresh rate yang lebih tinggi di kelas harga semurah ini, kalian harus merelakan panel layarnya menggunakan IPS seperti yang ada di Redmi Note 9 Pro 5G. Dan inilah yang menurut gua kelebihan V15 ini daripada si Redmi, karena dia bisa ngisi segmen lain buat yang pengen panel AMOLED tapi tetap bisa gesit dipakai buat main game. Tentunya dengan panel AMOLED, kalian bisa dapetin hal yang nggak ada di layar IPS seperti fitur Always On Display, konsumsi daya yang rendah, dan reproduksi warna yang akurat. Posisi konsol Realme V15 juga menurut gua lebih ideal dan enak dilihat. Beralih ke bagian dapur pacunya, Realme mempercayakan penggunaan SoC MediaTek Dimensity 800U 5G 7nm sebagai otak Realme V15. SoC ini menggunakan 2 buah inti Cortex A76 2,4 GHz sebagai core performance, 6 inti Cortex A55 2 GHz sebagai core efisiensi, dan GPU Mali G57MC3 sebagai pengolah grafis. SoC ini ditanamkan dengan tipe RAM LPDDR4X dan tipe storage UFS 2.1. Meskipun sudah termasuk cepat, namun harus diakui, kecepatan storage UFS 2.2 pada Redmi Note 9 Pro 5G masih lebih unggul. Namun dengan kombinasi ini, Realme V15 mampu menorehkan skor Antutu sampai 349.603. Skor yang nggak bisa dianggap enteng di kelas harganya yang murah. Emang berapa sih harganya kok murah? Sabar dulu, kita bakalan bahas di akhir video nanti. Yang jelas Redmi Note 9 Pro 5G kalah murah. Penasaran kan? Sayangnya dengan dapur pacu sekencang ini, Realme V15 tidak memiliki built-in cooling system, yang berarti kita harus merogoh kocek lagi untuk membeli cooling pad jika dirasa perlu. Dan ini sangat gua sarankan buat kalian yang pengen pakai HP ini buat ngegame, biar layarnya nggak cepet burn in karena panas berlebih. Meskipun Realme sendiri mengklaim HP ini punya panas yang stabil di bawah 38 derajat Celcius untuk bermain MOBA selama 1 jam.
Buat gamer nonstop, gue rasa bakalan dimanjain banget sama HP ini. Karena selain pakai komponen dapur pacu dan layar yang super irit, kapasitas baterainya juga tergolong besar. Artinya durasi pemakaiannya bakalan lama banget. Kapasitas baterainya 4310 mAh ditambah dengan dukungan pengisian Super Dart Charge 50 Watt yang bisa ngisi setengah kapasitas baterai dalam waktu 18 menit dan full charge dalam waktu 47 menit aja. Gokil. Jadi nggak ada lagi alasan buat istirahat lama. Lebih gokil lagi, ternyata Realme ngasih adapter 65 Watt dalam kotak pembelian lengkap beserta dongle USB-C to 3.5mm audio jack. Selanjutnya di bagian kamera, Realme menempatkan 3 buah sensor pada kamera utama Realme V15. Sensor primernya beresolusi 64 megapiksel, sensor kedua beresolusi 8 megapiksel ultrawide 119 derajat, dan sensor ketiga beresolusi 2 megapiksel macro lens dengan titik fokus 4 cm. Kamera ini punya performa yang baik di kondisi cahaya terang dan juga redup dengan sudut yang cukup lebar pada kamera utamanya sebesar 80,7 derajat. Kamera ini mampu merekam gambar hingga resolusi 4K, mendukung slow-mo 120 fps pada resolusi Full HD, dan punya penstabil gambar UIS Max. Sementara itu kamera depannya beresolusi 16 megapiksel yang dibekali dengan fitur AI Beautify, Portrait HDR, dan Portrait Bokeh. Seperti yang gue sebutkan di awal video ini, kalau Realme V15 ini terlalu murah untuk spek yang dimiliki. Bayangin aja, harganya bahkan lebih murah tapi speknya jauh lebih baik dari Realme V5 5G yang bisa dibilang sekelas dengan Realme 7. Dan coba tebak berapa harganya? Cuma 1.499 yuan atau setara Rp3.219.000 untuk varian 6128. Gimana? Murah? Masih mahal lah. Buktinya harga tadi cuma bohong aja, karena harga sebenarnya adalah 1.399 yuan atau setara Rp3.004.000 aja. Gokil, 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 gokil. Parah gokil ya. Tapi sayangnya varian 8128 selisihnya lumayan dengan bandrol Rp1.999 yuan atau setara Rp4.093.000. Iya, bisa dimaklumi lah. Mungkin karena harga varian basicnya kepalang murah, jadi varian yang lebih tinggi diambil cuan yang lebih banyak, sehingga harganya jadi melambung. Tapi harapan gue sih semoga kedua varian ini nantinya masuk resmi ke Indonesia semua, nggak kayak Realme 7 kemarin yang cuma varian 8128-nya aja yang masuk. Nah, kalau Realme V15 ini nantinya masuk resmi ke Indonesia, entah dengan nama V15 atau Realme 8 mungkin, ini bisa jadi kompetitor yang sepadan dengan Redmi Note 9 Pro 5G atau Mi 10i. Kalian bisa jadi lebih leluasa buat menentukan pilihan. Dan kira-kira kalian pilih yang mana nih? Tulisin di kolom komentar ya alasannya. Yang jelas semoga aja keduanya nggak goib dan segera dirilis ke Indonesia. Tapi yang biasa goib sih Redmi. Kalau Realme mah biasanya malah turun harga di marketplace hijau. Anyway, segitu aja guys videonya, semoga bisa menambah kalian semangat buat nabung dan beli HP baru lagi. Like kalau kalian suka dengan video ini, atau silahkan dislike jika kalian nggak suka. Jangan lupa subscribe. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.